terakhir, para orang tua resah dan gelisah. Kabar tentang penculikan anak-anak beredar luas di media sosial dan di grup-grup WhatsApp. Kabar penculikan anak masih terjadi di Cakung, Kemayoran, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kerinci. Namun, rupanya setelah ditelusuri pihak kepolisian, kabar itu hoaks belaka. Kendati terjadi kabar hoaks penculikan anak telah memakan korban nyawa. Salah satunya tragedi nahas di Kendal, Jawa Tengah. Sekelompok warga yang dengan brutal mengeroyok Ahmad Fauzi Musli. Orang tersebut dicurigai telah melakukan penculikan anak. Setelah diusut, ternyata Ahmad Fauzi Musli punya gangguan jiwa. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Ia sudah terlanjur dikeroyok warga. Tentu peristiwa semacam ini tidak tunggal. Tahun lalu, histeri massa yang disulut hoaks tentang penculikan anak-anak juga memakan korban beberapa orang dengan gangguan jiwa. Meskipun kabar bohong tentang penculikan anak ini, tukang halbanu lantarkan hampir terjadi saban tahun. Namun, publik tampaknya belum bisa dengan segera menyadari tentang pola penyebaran. Warga yang terbius dengan berita bohong jumlahnya makin banyak. Ini sangat memprihatinkan. Persoalan ini tentu tidak boleh dibiarkan terus berlarut. Harus ada tangka tegare dan preventif untuk mengatasi persoalan hoaks di negeri ini. Apalagi menurut data yang ada merebus hoaks telah menjadi keresahan bagi putik hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Oktober tahun 2018. Lalu menyebutkan sebanyak 75% putik makin khawatir dengan maraknya hoaks. Dan sebanyak 74,5% publik ingin ada tindakan nyata dalam upaya membersihkan hoaks di media sosial. Sebagai persoalan serius, penyebab kabar bohong perlu tindakan yang terarah. Pertama, penegakan hukum yang mampu menimbulkan efek jerah peduli lakukan. Penegakan hukum berfungsi memberikan pesan kepada warga masyarakat lain tentang bahaya dan larangan penyebaran kabar bohong. Sekaligus perlunya bersikap hati-hati dalam menyebarkan informasi. Sejauh ini, polisi sudah menangkap 4 pelaku penyebar hoaks penculikan anak yang ramai di media sosial. Keempat pelaku yang ditangkap polisi adalah berinisial EW umur 31, seorang satpam, RA sopir, dan DNL umur 21 tahun. Seorang perempuan pemilik akun Facebook berinisial DNL serta JHHS umur 31 tahun yang merupakan pemilik akun Facebook dengan inisial JHHS. Mereka ditangkap pada Kamis tanggal 1 bulan 11 di tempat lokasi di wilayah Jakarta. Keempat pelaku tersebut diduga dengan sengaja memposting gambar atau video dan tulisan dengan konten penculikan anak di Cisean, Bogor, Sewangan Depok, dan Ciputat, Tangerang melalui media sosial Facebook. Literasi perlu dilakukan karena ada kecenderungan masyarakat Indonesia sangat instan dalam menyerap informasi, alias tidak detail. Alih-alih membaca buku saat membaca surat kabar yang misalnya sangat pendek saja, masyarakat kita cenderung hanya membaca judulnya saja. Disinilah mengapa ketahanan masyarakat untuk menelusuri dan memenceng tentang berita hoaks masuk kategori rapuh. Apalagi jika menyusut isu keimanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Pada isu-isu tersebut, rasionalitas dan objektif seseorang tenggelam tertutupi dengan emosional yang ada. Karena itu, masifnya penyebaran hoaks tentang penculikan anak harus diakhiri. Penegak hukum yang mampu menimbulkan efek jerah perlu terus dijalankan. Sementara literasi masyarakat sebagai langkah preventif harus dimaksimalkan. Hoaks penculikan anak tidak hanya mendorong histeria massa yang menjurus pada korban jiwa,
dalam eskalasi yang besar. Histeria massa tersebut juga dapat menimbul kekacauan di mana-mana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan runtuh, sehingga praktik barbar di masyarakat sulit dihindari. Untuk mengatasi penculikan anak, langkah pertama adalah mencegah dengan meningkatkan kewaspadaan, mengajari anak mengenali bahaya, dan memastikan mereka memiliki identitas lengkap. Jika penculikan terjadi, segera laporkan ke polisi dan beri dukungan psikologis kepada anak dan keluarga.